Di mana-mana, tolong organisir semua orang-orang kecil, petani-petani, nelayan-nelayan, pedagang-pedagang. Kita organisir menjadi organisasi yang formal sehingga kita bisa melawan. Bukan hanya mendirikan paguyuban-paguyuban, bukan hanya mendirikan papen-capir, itu hanya akan menjadi ladang-ladang politik. Tapi kita buatkan Serikat Petani Indonesia, Serikat Pedagang Indonesia, Serikat Kaki Lima Indonesia, Serikat Tukang Ojek seluruh Indonesia. Kita akan mengorganisir semua sampai ke seluruh Indonesia. Insya Allah melalui itu saya yakin perjuangan Partai Buruh untuk menguasai parlemen, untuk memenangkan pemilu tidaklah hal yang sulit buat kita. Nah, ketika kita baru berhasil menangkan itu, baru kita bisa menangkan kesejahteraan. Kita perhatikan, kalau teman-teman sini kan bisa melihat Google, bisa melihat apa. Jangan hanya melihat YouTube, itu saja. Jangan hanya melihat YouTube, hanya TikTok dan segala macam, atau jadinya musik dangdut dan segala macam itu. Tapi coba lihatlah perkembangan seluruh dunia ini, hampir semuanya negara yang sudah dunia ini ada partai buruhnya. Ya, kita lihat New Zealand sekarang seperti diingatkan kita, itu sampai sekarang 37 tahun masih partai buruh. Singapura partai buruh, Jepang ada partai buruhnya. Negara-negara sejahtera itu akhir partai buruh. Di Inggris ada partai buruhnya, di Amerika partai buruhnya. Partai pengusahanya yang membela pengusaha ada, tetapi ada keseimbangan. Kalau kita, saudara, kita lihat sendiri di parlemen itu 80% itu adalah hampir semuanya pengusaha. Kalaupun tidak pengusaha, dia secara pekerja atau direktur, otaknya pun otak kapitalis. Otaknya bagaimana menyerang. Nah, kalau kita melihat, saya sendiri pernah bekerja di perusahaan asing. Ketika saya pergi ke suatu negara, ternyata PKB negara orang itu deadlock. Nah, saya pernah ke sana, ke Belanda, ke Amsterdam. Sama-sama kita PKB deadlock. Sama-sama serikat pekerja. Saya tanya, deadlocknya saudara Tuan, apa masalahnya saudara? Dia cerita. Terus deadlocknya saudara kamu di Indonesia apa? Saya tidak berani menjawab. Ternyata deadlock mereka hanya masalah profit sharing. Nah, sedangkan kita deadlocknya apa? Hanya uang makan dan transportasi. Kita hanya masih memikirkan makan, transportasi, dan sejahtera. Tapi di pihak lain orang sudah memikirkan kesejahteraan. Nah, itulah kenapa kita harus berjuang di sini, kawan-kawan. Kita harus betul-betul serius, betul-betul kita antisipasi semuanya ini. Tantangan pasti banyak. Makanya kalian yang hadir di sini. Kalau tantangannya tidak berat, tentunya orang lain akan hadir di sini.